Allah Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus itu satu. Anak Allah, Tuhan dan Roh Kudus apa ini? Enggak, Tuhan Allah, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Ini lagi 3 dong berarti Tuhanmu. Iya. Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, ini 3 Tuhanmu. Udah betul. Iya. Pertama, udah masuk Islam aja Pak. Definisi. Pancing nih, saya nggak mau kepancing nih. Iya makanya. Maknanya misa itu saya nggak mau kepancing, saya tahu nih. Jadi ketika firman itu ditulis ke dunia, misa atau enggak? Bisa. Berarti sempet Tuhan Bapak ini nggak ngomong dong? Karena nggak ada firmannya, kan pisah. Kesimpulannya adalah Allahnya orang Kristen tidak pernah 3. Tetapi yang dikatakan telah kafirlah orang yang menuhankan 3 dari yang 3 itu bukan merujuk kepada iman Kristen. Karena iman Kristen itu tidak 3. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Sri Agatha. Beliau akan berdiskusi santai dengan salah satu umat Kristen. Dari diskusi kali ini, ada seorang murtadin yang ingin belajar tentang iman Kristen lebih dalam lagi kepada Sri Agatha, yaitu mengenai konsep ketuhanan yang benar. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Halo Bro Nuno. Pagi, Os. Ya, Islam Kristen Pak. KTP Islam Tuhannya Yesus. KTP Islam Tuhannya Yesus. Gimana tuh Pak? Betul. Anda Krislam? Ya. Jadi Benar lah, Krislam. setelah saya tahu definisi menuhankan atau Tuhan, nah disitulah saya menganalisa. Dulu saya pikir, wah Tuhannya orang Kristen ini 3 ini. Begitu makna definisi menuhankan tahu. Ini Tuhan, tapi satu. Nah, di situ baru mengerti saya. Gitu loh, Hot. Bohong aja kau, tipu-tipu. Loh, tipu-tipu. Hos yang Emang kau udah tahu? Tahu lah. Kan sering dengerin gini. Kalau nggak tahu ya bego lah saya. Mana ada orang yang murtad Pak, gara-gara nontonin kayak gini. Yang betul lah kau. Jadi saya tidak melihat siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan. Ketika definisi Tuhan itu apa sih? Saya kaget. Oh, definisi Tuhan itu artinya tunduk, takluk secara mutlak. Oh, maksudnya gitu. Nah, Emang kau udah pernah tunduk sama satu Tuhan? pernah dulu. Sekarang Kok jadi ya begitu tahu definisinya ya saya ambil kesimpulan sendiri lah. apa kesimpulannya? Ya kesimpulannya ya seperti yang Anda bilang bahwa Tuhan Oten itu satu. Definisinya Tuhan Allah, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus itu satu. Anak Allah, Tuhan dan Roh Kudus apa ini? Enggak, Tuhan Allah, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Ini lagi 3 dong berarti Tuhanmu. Iya. Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, ini 3 Tuhanmu. Udah betul. Iya. Pertama, udah masuk Islam aja Pak. Definisi yang saya tahu definisi Tuhan itu kan, jadi saya simpulin Allah itu Tuhan, Anak itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Jadi 3-tiganya Tuhan kan, 3 kan? Ya berarti 3 lah Tuhanmu. Gila. Anda bilang satu hakikat. Hakikat apa? Tuhan itu bukan hakikat. Kau belajar apa? Di mana kau belajar ini? Loh, belajar dari rom-rom yang ini yang Nggak betul kok Pak. Rum nggak betul itu yang kau ajarin itu. Udah masuk Islam lagi Pak. host yang jelek nan lemah lembut itu hoax ya. Ini loh. Jadi apa ya? Ya saya ngikutin terus lah. Tapi kesimpulannya kan saya punya otak, saya simpulin sendiri. Oh, Iya, kalau kau bilang Allah Tuhan Allah itu Tuhan, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, itu udah 3 Tuhanmu. Iya, sama-sama punya tunduk takluk semua kan? Kita tunduk. Nggak boleh menuhankan Tuhan 3 pas 1 dong. Iya, hakikatnya Itu namanya syirik. Hakikatnya apa?
Ya hakikatnya satu Tuhan Apa? gitu loh. Tuhan itu gelar kok, bukan hakikat. Yang betul lah. Sebentar. Kesimpulan saya. Definisi menuhankan itu tunduk takluk secara mutlak. Tunduk patuh secara mutlak. Ya. Nah, sekarang saya minta penjelasan host ini bagaimana. Kalau kesimpulan saya seperti itu. Nah, saya ingin detailnya menurut host gimana coba. Detail apa? Yaitu tentang Tuhan tadi. Gitu. Kamu kau dari RT sebelah udah mengerti, makanya kau udah bertuhankan Yesus. Kok nanya aku? Cepat. Saya nggak sepintar host, tapi definisi menuhankan itu saya mengerti, saya ambil kesimpulan sendiri sesuai kapasitas saya kan. Nah, siapa ya Tuhanmu kalau gitu sekarang? Yesus lah. Yesus. Terus bagaimana dengan Bapa? Ya iya juga. Loh, berarti 3 dong Tuhanmu. Iya. Oh iya katanya. Iya. Harus 1, nggak boleh Tuhan itu ada 3. 3 saya anggap 1, gitu aja lah. 3 kok dianggap 1, gimana? Berarti kau makan pisang goreng 3 ngaku 1, bohong itu. Iya, ngaku 1 tapi saya bayar 3. Oh berarti kau pembohong. Enggak dong, saya jujur kok. Nggak boleh Pak, di Kristen tuh nggak boleh berbohong. Kalau Tuhannya 1 ngaku 1, kalau Tuhannya 3 ngaku 3 Pak. Definisi Tuhan tadi loh yang saya Nah, sekarang saya tanya, kau tunduk kepada Bapa atau kepada Tuhan Yesus? Kepada Bapa. Bapa itu Yesus itu firman-Nya Bapa. Terus Roh Kudus itu juga dari Bapa. Nah, artinya kan 1. Coba. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu ya rohnya Bapa. Jadi kalau menuhankan rohnya, menuhankan firman-Nya gitu. Iya, berarti 1 kan? 3 lah. Bingung kan? Sekarang saya tanya. Ya. Roh sama nggak dengan firman? Roh beda. Berarti, ayo. Kalau roh beda dengan firman, berarti udah ada 2 yang berbeda. 2 ya. Terus. Sama nggak dengan Bapa? Beda. Beda berarti 3. Kok Ya. 1? Kalau nggak ada 3-3-nya gimana caranya? Coba. Ya berarti kau nuhankan pilih 1 dong. Jangan milih 3. Serahkan. Loh, kalau Ini Tuhan itu sebenarnya Tuhan Yesus apa Bapa apa Roh Kudus? Ayo. 3-3-nya. Kok 3, 1 aja kau bilang tadi Tuhan 1. Ya 3-3-nya saya anggap 1. 3 dianggap 1. Betul. Bohong dong. Enggak lah. Loh, kamu salah, terus saya anggap benar. Saya bohong dong. Oke, saya tanya. Saya tanya ke host. Bapak itu tidak bisa dilihat. Apa? Bapak nggak bisa dilihat. Firman Ya. juga nggak bisa dilihat. Emang ada yang bisa ngeliat Firman? Firman katanya jadi manusia, gimana sih? Loh kan saya nggak nanya jadi manusianya. Saya tanya Firman sebelum jadi manusia dia bisa dilihat nggak? Nggak bisa dilihat lah. Ya berarti sama-sama nggak bisa dilihat. Roh Kudus Ya. bisa dilihat nggak? Nggak bisa dilihat. Ya udah, berarti apa yang mau kau tuhankan? Nggak ada yang bisa dilihat. Bentar. Saya lagi mikir nih. Harus mikir Pak, orang Kristen itu memang harus mikir. Kalau Nah, nggak mikir nanti iya aja, ya udah mualaf aja kan gitu. Kan kalau saya nggak mikir, saya sama aja yang naik itu. Oh bagus, ya udah pikirkan dulu. Kalau Bapa itu Tuhan, kalau Roh Kudus itu Tuhan, Firman itu Tuhan. Mana yang kau tuhankan? Coba. 3-3-nya lah. Makanya gue bilang kau itu Tuhannya 3 bukan 1. 3 yang 1. Nah, ayo. 3 yang 1, gimana nyatuinnya? Bapak ikat. Nah, ini host ini membingungkan otak saya, tapi saya nggak bingung. Saya nggak membingungkan. Saya lagi nge-trigger kamu, Pak. Ingat ya, Pak. Otot kalau tidak dilatih, dia itu jadi dorman, tidur nggak kuat, nggak ngembang gitu, nggak ngepam gitu. Makanya harus dilatih. Nih kepala juga harus dilatih. Cara itu. Ingat Pak, besi kalau tidak pernah dipakai digunakan karatan. Mau karatan? Ya. Jadi gimana caranya ini menjadikan 1 dari 3 Tuhanmu tadi? Ya mempercayai 3-3-nya lah. Ya gimana? Berarti kau Tuhannya 3 dong, bukan 1. 3 yang 1.
3 yang satu. Hmm. 3 yang satu. Yang mana nih? Yang satu yang mana? Bapa, Firman, Roh. Yang satu kan, yang mana nih? kan nggak bisa dipisahin. Nggak bisa dipisahin. Emang mereka bersatu? Ya bersatu lah. Cuman Sejak kapan ini Tuhan ini bersatu? loh, kalau satunya ngomong tapi rohnya nggak ada ya nggak bisa kan? Satu ngomong rohnya nggak ada. Emang ini Iya. apa? Emang ini kayak begini kagak ada rohnya. Oh, ini mancing-mancing ini apa namanya intelijensi saya ini. Loh, ya Saya kan karena Bapak bilang kalau ini nggak ada rohnya nggak bisa ngomong kayak gini dong. Iya, makanya itu. Yang mana yang betul? Saya dulu mikir gini. Oh, Ah, bapak itu roh. Bapak Bapak itu roh. ya, terus dia punya apa namanya firman menjadi manusia. Nah, ketika firmannya jadi manusia, diutus ke dunia, berarti nggak bersatu dong, misah dong. Ya, bisa. Lagi kau. Benar, bisa memang. Loh, berarti Allah sempat misah daripada firmannya. Bapak ini pisah sama firmannya. Wah, Tuhan Nggak, udah dua saya nggak mau. bisa. Saya nggak kepancing nih. Saya nggak mau kepancing nih. Iya, makanya. Maknanya misa itu saya nggak mau kepancing. Saya tahu Oke, nih. jadi ketika firman itu diutus ke dunia, misah atau enggak? Bisa. Misah, Bisa. Berarti sempet Tuhan Bapak ini nggak ngomong dong? Enggak. Karena nggak ada firmannya, kan pisah. Contoh, badan saya misah dari pikiran saya. Ya nggak bisa saya ngomong. Itu. Enggak. Ini saya tahu nih. Suara Anda nyampe sini. Bisa Kak? Bisa nggak? Anda di situ, suara Anda di sini. Bisa nggak? Bisa, makanya suara saya nggak misah. Tadi Anda bilang firman misah dari Bapak. Nah itu statement. Karena kamu bilang udah misah. Kalau suara saya di rumah kau, saya pasti bilang suara saya nggak pernah misah dari saya. Kau tadi bilang Bapak misah dari firmannya. Ya salah kau sendiri. Suara saya dengar di sini. Bisa Badan Anda di situ. Bisa nggak? Apa? Berpisah nggak dengan firman itu? Tadi kau bilang iya. Oke, sekarang aku tanya sekali lagi. Bapak pernah nggak berpisah dengan firmannya? Kalau gini, oke, saya paham ini. Kalau berpisah, dia tidak pernah. Tapi kalau bisa, ya. Ayo, gimana coba? Berarti Anda mau mengatakan suara saya pisah dari badan saya. Saya nggak pernah bilang suara saya misah dari badan saya, walaupun suara saya di rumah kau. Makanya statement kau itu kau pertahankan, kau pikir dulu. Ini saya lagi mikir nih. Pisah sama memisahkan. Nah, ini saya coba analisa ini. Pisah sama memisahkan tuh kayak gini. Gimana? Pisah. Itu pisah. Berarti ini pisah dan memisahkan ini. Berarti jawaban saya benar dong. Sama. Karena yang tadinya satu menjadi dua bagian, itu terpisah. Pertanyaan saya kembali lagi, apakah Bapak pernah berpisah dengan firman-Nya? Nggak mungkin. Tadi kau jawab berpisah, makanya. Bisa. Selamat mikir. Iya ya, saya harus mikir ya. Nah, tuh kan. Makanya kalau misah itu udah pasti gini. Ada dua bagian yang terpisahkan. Jadi jangan pernah bilang Bapak berpisah dengan firman-Nya. Statement itu tidak pernah ada di dalam Alkitab. Ini kau bernarasi. Saya lagi mikir Oten pun juga akan bingung kalau dengan kata-kata. Kalau saya nggak akan bingung karena saya bukan Oten abal-abal. Ya. Anda kalau nanya sama Oten abal-abal puyeng. Kalau nggak akan puyeng. Oke. Tapi jadi sekarang Anda sudah ganti ya narasi Anda, jangan pernah lagi keluar atau terucap dari bibir Anda dengan mengatakan Bapak terpisah dari anaknya atau Bapak terpisah dari firman-Nya, karena itu tidak pernah ada. Yesus selalu mengaku, aku dan Bapa satu, bukan bisa aku dan Bapa. Nah ini oke, logika ya. Pertanyaan saya, ketika Bapak mengutus firman-Nya, ya pisah nggak? Enggak. Artinya Bapak misalnya di surga, anak di bumi. Anak tetap ada di sorga dan juga ada di bumi. Suara saya tetap ada di dalam tubuh saya, juga ada di 1.300 orang di rumah ini.
Oke, paham kalau itu. Kalau itu Iya paham. dong. Kalau Karena pikiran saya itu akan terus-terusan keluar. Makanya pikiran saya satu, bukan definisinya seperti bilangan seperti ini. Oke. Atau seperti ini. Jadi makna Allah Bapa di surga sama anak di bumi ini gimana? Anak di bumi dan di sorga. Mana pernah anak itu terpisah dari bapaknya? Ingat, kalau anak tidak pernah terpisah dari bapaknya, anggap ini anak. Ini bapak. Kalau ini tidak pernah terpisah, ya, jangan pernah mengatakan anak ada di bumi, bapak di sorga. Karena anak tetap ada di dalam bapak. Satu di dalam bapak tak terpisahkan. Oke, saya punya kesimpulan gini, gimana? Mungkin host punya ngasih kalau Bapa di surga, anak di bumi, berarti Bapak di surga, anak di sorga kok. Anak juga di Bukan. sorga. Anak nggak pernah keluar dari sorga. bukan Yesus di bumi. Anak nggak pernah terpisah maksudnya. Oke, Yesus di bumi, Bapa di surga. Ini Yesus misalkan juga di sorga. bukan dalam bentuk fisik Yesus ada di dunia. Allah itu tidak ada fisiknya karena Manusia. Allah metafisik. Yesus secara manusia. Firman itu tidak pernah dimaknai secara fisik. Jadi ketika firman yang adalah terang, kamu baca Yohanes 1 ayat 9. Ketika firman itu adalah terang, terang itu ke dunia, tetapi terang itu secara esensi juga tidak pernah terpisah dari Bapa. Saya kasih analogi. Matahari itu sampai ke bumi ini. Apakah esensi matahari yang tidak bisa kita jangkau, jutaan kilometer itu turun ke dunia ini? Kan tidak. Jadi jangan pernah mengatakan Allah itu bentuk fisiknya, karena Allah itu tidak ada bentuk fisiknya. Yesus sebagai firman, sebagai manusia itu gimana? Yang bentuk fisik itu adalah kemanusiaannya. Iya, kemanusiaannya maksud saya. Nah, pertanyaan saya, kemanusiaannya sama Allah ini maksud saya terpisah. Enggak. Allah bukanlah manusia. Bilangan berapa itu? Allah tidak manusia. Allah itu bukan berbentuk fisik. Jadi kalian harus memahami Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Firman itu artinya mengambil kodrat manusia. Kalau ngambil, masih firman, saya ambil. Berarti yang dilahirkan itu ini. Bukan ini. Karena firman ketika menjadi manusia, dia tidak pernah berubah jadi ini tidak berubah jadi ini. Allah bukanlah manusia, manusia bukanlah Allah. Tetapi Allah mengambil atau menambahkan kodrat manusia. Itu yang disebut inkarnasi. Incarnate, masuk dalam daging. Ini masuk dalam lumpur, apakah ini berubah jadi lumpur? Oke. Lumpur tetaplah lumpur. Lipstick tetaplah lipstick. Apakah ini berkorelasi ketika Yesus mati dan diangkat sama tubuhnya itu Korelasi apa? nggak dikembaliin sama tubuhnya itu yang Emang dimaksud sejak kapan? Bisa. Kalau dikembaliin berarti sebelumnya diambil. Apa ini? Diksi apa ini? Pikir dulu sebelum bernarasi, saya bilang. Waktu Yesus diangkat ke surga dengan tubuhnya. Yang diangkat itu memang kemanusiaannya. Karena keilahiannya itu satu di dalam tubuhnya juga satu di dalam Bapa. Tak terpisahkan. Oke. Jadi gini, Mas, di dalam Islam pun ada firman juga yang bilang bahwa Yesus mati dan diangkat. Itu menjadi perdebatan kan. Itu saya renungin terus itu. Mati dan diangkat. Di Oten juga dia mati dan diangkat gitu. Sebenarnya sudah nyambung tapi beda ini penjabarannya ini beda-beda banget semua. Saya bingung gitu. Nah, ketika definisi menuhankan itu saya mengerti, nah baru saya punya kesimpulan. Dulu saya juga bingung, Tuhan, masa Tuhan tiga? Nah, ketika definisi Tuhan itu tunduk takluk secara mutlak, saya mengerti gitu. Coba. Bapak, saya kasih tahu. Di dalam kitab agama sebelah tidak pernah menyinggung soal Kristen. Karena Kristen itu percaya Tritunggal. Tetapi yang disesatkan atau yang dikatakan sesuatu ajaran yang salah di dalam kitab tetangga sebelah itu adalah Nasrani, bukan Kristen. Tuhan orang sebelah tidak sedang mendebat iman kita, tetapi iman Nasrani. Nasrani bukanlah Kristen. Oh iya, saya yang pernah dengar itu bidat ya.
Nasrani itu. Nasrani bukan Kristen, tetapi Ya. yang disinggung sama yang sebelah itu adalah sekte Nasrani. Jadi yang sebelah itu sebenarnya umatnya itu salah memahami kitabnya, karena nggak ada kata Kristen di situ. Yang ada Nasrani, sedangkan Nasrani bukan Kristen. Oke. Ya, yang sering banyak pertanyaan itu memang saya pelajarin kan, tentang Tritunggal itu memang saya pelajarin betul. Itu membingungkan saya juga, lama saya bingung itu. Tapi ketika tahu definisinya saya bisa mengerti. Cuman tadi juga gitu, masih bingung lagi ketika dipisahkan sama pisah tadi juga bingung. Tapi saya udah ngerti juga lah, paling nggak bisa ngambil kesimpulan lah. Gitu. Kesimpulannya adalah Allahnya orang Kristen tidak pernah tiga. Tetapi yang dikatakan telah kafirlah orang yang menuhankan tiga dari yang tiga itu bukan merujuk kepada iman Kristen. Karena iman Kristen itu tidak tiga. Ilahnya orang Kristen itu cuma satu. Ya, ketika Anda juga mendefinisikan kita, tubuh kita, sama pikiran kita, saya juga ngerti lah. Nah, di situ saya sambungin match. Oke. Gitu. Tapi saya harus banyak belajar lagi lah. Banyak yang yang belum saya mengerti juga. Memang Tuhan itu misteri kan. Jadi seberapapun kita pelajarin itu nggak pernah ada habisnya. Justru di situ saya punya kesimpulan gini, host. Saya pernah bayangin kenapa kitab suci tebelnya nggak sampai 10 cm itu 3.000 tahun nggak pernah selesai dipelajari, diperdebatkan, nggak pernah selesai. Saya pikir akhirnya saya dapat kesimpulan. Oh, ada satu kesimpulan yang saya buat bahagia itu apa? Oh, maunya Tuhan sederhana. Tuhan pengen ngobrol sama kita. Pendapat host gimana? Cuman sekedar pengen ngobrol itu aja. Salah. Tuhan itu ke dunia bukan mau ngobrol. Kalau mau ngobrol bisa ketemu di Starbucks. Bukan kitab suci. Kitab suci itu juga bukan deep talk dari Tuhan. Bukan. Jadi kitab suci itu bukan obrolan, bukan surat saling kenal mengenal, bukan. Ya, tentang sejarah kan? Bukan juga, tentang sejarah juga bukan. Tentang apa, host? Tapi kitab suci itu berisi tentang misteri yang mulai coba diberitahukan kepada manusia. Oke, dari kesimpulan saya itu sebenarnya kenapa nggak selesai gitu? Nggak selesai apanya? Nggak selesai dibahas sampai detik ini pun masih banyak diperdebatkan kan gitu loh. Kalau orang Kristen tidak pernah mendebatkan itu. Bukan semua orang maksudnya. Jadi kesimpulan saya sederhana, Tuhan itu pengen ngobrol sama kita dengan cara ngobrol seperti ini tuh sebenarnya maunya Tuhan juga gitu loh, maksud saya. Bukan, sebenarnya keinginan Tuhan itu bukan supaya manusia ini ngobrol dengan Allah. Karena dari dulu Tuhan sama Allah, manusia dengan Allah itu ngobrol. Dekat. Oke, ya, tahu saya. Cuman gara-gara dulu sempet selek manusia dengan Allah, yaitu Adam. Nah, makanya ini coba lagi didekatkan. Jadi sejak semula kodrat manusia dengan Allah itu udah dekat kali, Bung. Napasnya aja udah dibagikan sama manusia. Ini udah satu nih, ini kayak laki sama perempuan udah berbagi air liur nih. Dalam perkawinan, ya kan? Kalau dalam perkawinan tuh udah nggak ada lagi jarak, jeda nggak ada. Manusia dengan Allah itu kayak hubungan laki-laki dengan perempuan dalam pernikahan. Ya. Cuman gara-gara si manusianya ini selingkuh, ngambek lah ini, mempelai laki-lakinya itulah Allah. Nah, cobalah diperbaikin ini set mulailah. Jadi gitu sebenarnya. Jadi sejak semula manusia dengan Allah itu memang kawin satu, menyatu. Ya. Cuman gara-gara selingkuh jadi terpisah. Ini lagi mencoba memperbaiki itu. Makanya kenapa Tuhan Yesus selalu mengumpamakan hal kerajaan sorga seumpama perkawinan. Ini bukan ngaco, bukan. Makanya kenapa kalau kamu baca dari mulai kitab Kejadian sampai ke Wahyu itu ngomongin kawin. Kawin. Minggu depan aku kawin, pret. Yang kawinin.
Jadi kalau kamu lihat juga ya, demikianlah mereka tidak lagi menjadi dua, melainkan satu. Dikawinin tuh Adam. Di Wahyu juga perjamuan kawin anak domba. Nah itu. Jadi sebenarnya apa ini kayak yang kita perbincangkan? Perbincangan tentang bagaimana mengembalikan hubungan manusia dengan Allah. Itu yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu. Lain lagi kan mode jawaban gua kan? Ini mode lain lagi. Yang penting esensinya sama. Nah, makanya Yesus selalu menarasikan hal kerajaan surga itu seumpama perjamuan kawin. Seumpama mempelai laki-laki dengan perempuan. Selalu begitu. Karena yang mau diperbincangkan ini adalah menyatukan kembali manusia dengan Allah. Dalam perjamuan kawin anak domba. Itu sebenarnya Pak Bro. Oke, saya paham. Saya memang nggak mau membahas dogma ya. Kalau dogma itu debat kusir kan. Tapi saya coba berlogika. Apa yang Anda katakan itu saya logikakan semua. Saya coba sambung-sambungin gitu. Jangan disambung-sambungin. Nanti beda-beda. Yang hitam kau sambungin sama hitam. Nah, nanti kalau itu masih klop. Nanti kau sambungkan pula merah sama hitam kan dengan nyambung lagi nih. nanti kalau saya bingung Pak. Satu benang merah yang sama. Kalau saya bingung kan saya nanya lagi gitu kan namanya belajar bro. Sebenarnya Bapak jangan nanya. Kalau bingung mau ala Pak. Itu saran saya Pak. Begitu kamu bingung, kamu sudah punya modal untuk mualaf. Dulu saya juga bingung masalah Tuhan 3. Setelah saya tahu, saya mengerti. Nah itu satu kesimpulan. Kan nggak satu itu aja, banyak hal yang harus saya pelajarin kan gitu Pak Bos. Gitu. Tapi terima kasih lah host. Nanti kapan-kapan saya coba kalau ada pertanyaan saya naik lagi lah. Gitu. Tapi intinya satu, saya bicara tentang ilahi. Saya mau kejujuran, saya mau kebenaran, saya bukan nggak mau ngeyel-ngeyelan. Tapi semua kesimpulan ada pada diri saya. Nah kalau bingung saya nanya gitu aja kok repot. Karena ketika saya baca sendiri, saya bingung lah. Gimana apa? Nah, makanya Bapak, tahu nggak Pak? Tuhan Yesus itu tahu manusia ini pasti suka bingung cari Tuhan. Makanya kenapa Tuhan itu harus menjadi guru? Ya. Kenapa Yesus itu mengaku akulah guru dan Tuhan? Kenapa? Karena manusia ini banyak yang bingung. Nah, kebingungan Bapak harus Bapak tanya kepada guru. Betul kan? Oh itu masalah itu Iya. ada narasi host gini Bapak, Yesus itu hidup kan. Oh kalau hidup berarti saya tanya ini. Saya pernah nanya itu host. Harus saya tanya pasti kalau dia mau dengerin dan mau jawab itu pasti kan itu. Karena saya nanya gitu kan. Nah itu pernah saya tanyain. Misal Pak, Bapak ini lagi belajar, terus Bapak tersesat. Mungkin nggak Bapak nanya tukang beca? Nggak mungkin. Nanyanya siapa ya? Ya nanya. Ya. Jadi manusia itu hanya belajar dari Tuhan karena guru yang paling benar itu adalah Tuhan. Kalau mengaku Tuhan, dia gini. Kalau ada Tuhan mengaku, oh Tuhan itu mengajarkan begini, mengajarkan gini. Tuhan harus jadi manusia, harus jadi guru. Kalau mau aku mengajar. Ya? Jadi kalau ada iman orang yang bilang, oh Tuhan kami mengajar, minimal Tuhannya jadi guru. Yang dimaksud host guru di sini adalah Tuhan ya. Kenapa? Yang dimaksud host di sini guru itu adalah Tuhan ya. Jadi nanya ke Tuhan ya. Tuhan jadi guru. Makanya Tuhan itu ketika jadi guru dia mengaku Tuhan dan guru. Benarlah Yohanes 13 ayat 13. Kamu berkata akulah guru dan Tuhan, maka jawabmu benar sebab aku adalah guru dan Tuhan. Gitu. Jadi Yesus itu sedang menjelaskan dari perspektif manusia. Manusia melihat dia adalah guru, juga manusia melihat dia adalah Tuhan. Tapi kalau dari perspektif Tuhan, aku adalah Tuhan dan guru. Oke, paham ya itu. Makanya kalau saya ketika nanya Yesus yang hidup itu nggak salah ya Pak? Kalau nanya Yesus yang hidup? Ya. Nggak, Yesus itu katanya kan hidup gitu. Jadi ketika hidup kan bisa saya tanya. Jelas dia hidup. Siapapun bisa nanya. Semua manusia. Okay. Coba Bapak nanya sama ini. Yang satu ini.
Tanyalah dia coba. Tanya Pak, cepat. Anggap lagi Ya. Tuhan. Ya, saya stres kalau nanya ke situ. Nah, makanya Tuhan itu harus hidup. Kalau Tuhan nggak pernah hidup ya mohon maaf ya. Oke, terima kasih. Saya sudah banyak dapat masukan. Nanti kalau saya ada pertanyaan, saya boleh nanya lagi. Ya, Tuhan berkati Pak Bruno. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi. Ya, selamat sore, pagi ya. Itu. Jadi kalau kau tersesat, tanyalah guru. Siapa gurumu? Tuhan Yesus lah. Soalnya dia dari sorga. Yang tahu sorga itu harus yang punya sorga. Yang nggak pernah punya sorga, yang ngomongin sorga ngaco. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.